Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Sekarang mari kita lihat, di sekitar kita banyak sekali terdapat benda-benda. Benda-benda tersebut bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah benda yang hidup atau biasa kita sebut sebagai makhluk hidup. Dan yang kedua ada benda mati atau benda tak hidup. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bersama saya Rifan Fajrin, kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Pelajaran tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita perhatikan benda-benda di sekitar kita. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Selain manusia, hewan, dan tumbuhan, ada juga benda-benda yang lain seperti tanah, batu, udara, meja, kursi, lampu-lampu taman, dan sebagainya. Benda-benda tersebut adalah benda tak hidup atau biasa juga disebut sebagai benda mati. Sekarang mari kita perhatikan gambar di bawah ini. Benda apa sajakah yang bisa kalian lihat? Dalam gambar ini kita bisa melihat banyak benda. Yang pertama, kita bisa melihat seorang gadis kecil yang memegang boneka kelinci. Boneka kelinci dia letakkan di atas meja kayu. Kemudian di belakangnya ada juga dua buah boneka serta satu vas berisi bunga. Mari kita amati. Apakah gadis kecil itu membutuhkan makanan? Tentu saja iya. Setiap hari gadis kecil itu makan. Gadis kecil itu makan untuk bertahan hidup. Sedangkan benda-benda di sekitarnya, yaitu boneka kelinci, kemudian meja kayu, apakah membutuhkan makanan? Tidak. Boneka berbentuk kelinci tidak membutuhkan makanan. Begitu juga meja kayu. Sekarang kita perhatikan gambar yang kedua. Apa yang bisa kalian lihat? Kalian tentu akan melihat seorang anak kecil yang sedang mengamati 6 ekor burung merpati. Kemudian di belakangnya ada sebuah bangku kayu. Sekarang saya mempunyai satu pertanyaan untuk kalian. Apakah anak kecil itu membutuhkan makanan? Tentu saja iya. Anak kecil itu membutuhkan makanan untuk hidup. Begitu juga 6 ekor burung merpati itu. Burung merpati itu juga membutuhkan makanan untuk hidup. Sekarang kita lihat benda apa lagi yang berada di dalam foto yang kedua. Ada tanah, ada bangku dari kayu, kemudian ada rerumputan. Bangku dari kayu tidak membutuhkan makanan. Tanah juga tidak membutuhkan makanan. Bangku kayu merupakan benda tak hidup atau benda mati.
Tanah juga merupakan benda tak hidup atau benda mati, sedangkan tumbuhan dan pepohonan serta rerumputan merupakan makhluk hidup atau benda hidup. Sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini sekali lagi. Saya mempunyai gambar sebuah bola. Coba pasangkan dengan kata yang sesuai. Makhluk hidup, benda mati, tidak membutuhkan makanan, memakan biji-bijian, dedak, dan lain-lain. Bola kita pasangkan dengan benda mati, serta bola juga tidak membutuhkan makanan. Sekarang kita perhatikan benda yang satunya lagi. Apa yang kalian lihat? Dua ekor ayam sedang mengais makanan. Ayam merupakan makhluk hidup. Ayam juga memakan biji-bijian, dedak, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah membutuhkan makanan. Sekarang, apakah tumbuhan juga membutuhkan makanan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri dengan cara mengolah gas karbon dioksida atau gas CO2 yang diambil dari udara dan juga air atau H2O dari dalam tanah dengan bantuan cahaya matahari. Sekarang kita akan belajar makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup atau benda hidup bisa juga bergerak. Benda mati tidak bisa bergerak aktif. Benda mati hanya bisa bergerak apabila ia digerakkan. Misalnya mobil. Mobil hanya bisa bergerak apabila ia dijalankan oleh manusia. Begitu juga roda sepeda, dia hanya bisa bergerak apabila dikendarai oleh manusia. Gerak makhluk hidup ada dua. Yang pertama, gerak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat bisa dilakukan oleh manusia dan hewan. Sedangkan gerak tidak berpindah tempat adalah geraknya tumbuhan, misalnya pepohonan. Makhluk hidup bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Misalnya adalah kucing, anjing, singa, dan manusia. Makhluk hidup juga bergerak dengan cara melompat. Misalnya adalah katak, kanguru, dan belalang. Makhluk hidup bergerak dengan cara terbang. Misalnya adalah kupu-kupu dan burung. Makhluk hidup bergerak dengan cara berenang. Misalnya adalah ikan. Dan makhluk hidup bergerak dengan cara melata. Misalnya adalah cacing dan ulat. Sekarang kita akan pelajari beberapa alat gerak makhluk hidup. Makhluk hidup, ikan, alat geraknya adalah sirip. Burung, alat geraknya kita sebut dengan sayap. Manusia, alat geraknya adalah kaki. Dan ular,
alat geraknya adalah perut. Dia bergerak dengan cara melata. Oke teman-teman, kita sudah selesai mempelajari dua ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup bisa bergerak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya masih ada lagi 4 ciri makhluk hidup yang lainnya yang akan kita pelajari pada video-video selanjutnya. Nah, sebagai latihan kali ini kalian bisa membuka buku dan mengerjakan latihan pada halaman 1 sampai 5 serta latihan pada halaman 11 dan 12. Saya undur diri dulu. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa pada pertemuan atau pembelajaran dalam jaringan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.